Shalom dan selamat pagi saudara dan saudari yang saya kasihi di dalam Kristus. Kita bertemu lagi di dalam kebaktian online pada pagi ini. Sebelum kita mulakan kebaktian kita, saya ingin membawa kita satu firman Tuhan di dalam Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita sangat perlukan kekuatan supaya hati kita tetap teguh, iman kita tetap percaya di dalam Kristus. Mari kita berdoa pada saat ini. Bapa di surga, pagi ini kami bersyukur karena sekali lagi kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian online ini. Dimanapun kami berada, saudara-saudari kami, Engkau terus lawat mereka Tuhan, memberi mereka kekuatan yang baru, menguatkan hati mereka, supaya iman mereka tetap teguh di hadapan Engkau, dapat melewati segala tantangan hidup yang sedang kami jalani pada saat ini. Kami serahkan kebaktian kami mula sampai akhir. Engkau terus menyertai kami. Kami serahkan anak-anak-Mu yang membawa kami dalam pujian penyembahan, dalam firman Tuhan, dan semua yang terlibat melayani Engkau. Engkau memberkati mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada kita semua yang saat ini sedang mengikuti ibadah online Zone 3. Saya bersyukur untuk kesempatan bersaksi pagi ini mengenai kebaikan Tuhan dalam pelayanan kami di Gereja Sisi Solo dan pelayanan luar Sisi Solo. Walaupun tidak dapat bersekutu di gereja sepanjang PKP ini, syukur jemaat tetap setia dan bersemangat mengikuti kebaktian online. Sepanjang pengamatan saya melihat jemaat-jemaat di sini tidak bergantung kepada pemimpin, malahan jemaat-jemaat belajar berdikari, mereka bertumbuh dalam persekutuan keluarga bersama dengan Tuhan. Kami lebih lagi belajar berharap kepada penyertaan Roh Kudus, walaupun ada di antara jemaat-jemaat yang terbabit dalam Korintin, baik di Kampung Solo, jemaat ada juga yang dijangkiti di pelayanan luar, tetapi kami dapat saling mendukung dalam doa, saling memberi pertolongan, dukungan dengan kata-kata semangat. Saya percaya ini semua penghiburan, pertolongan Tuhan berikan kepada jemaat yang berharap dan percaya sungguh-sungguh akan pekerjaan dan mukjizat yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga mereka mengalami kesembuhan secara pribadi dari jangkitan virus COVID-19 ini. Saya mendorong jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, marilah kita mengarahkan pikiran ataupun hati kita kepada Tuhan saja. Jangan biarkan penyakit ini mengambil alih tumpuan kita dari Tuhan. Kolose pasal yang ke-3 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata, karena itu
kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara-perkara di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, jadi sampai di sini saja perkongsian kesaksian saya. Tetap semangat, tetap onsoy-onsoy, ikut Tuhan. Amin. Shalom semua yang ada di rumah. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan dengan hati yang bersuka. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk disembah dan layak untuk dipuja. Mari kita naikkan pujian ini. Hatiku percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Atas kasih setia Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang hidup penuh dan keselamatanku.
bersyukur pada pagi ini ya Tuhan Yesus, karena dapat memuji menyembah Engkau dengan segenap jiwa kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, tambah percaya ya Tuhan. Setiap yang bergumul ya Tuhan, Engkau sudah bebaskan pada saat ini ya Tuhan. Dan setiap yang sakit ya Tuhan, Engkau sudah sembuhkan mereka ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, setiap mereka yang terikat ya Tuhan, dengan kuasa-kuasa belenggu dosa ya Tuhan, Engkau sudah lepaskan mereka pada saat ini ya Tuhan. Dengan kuasa darah Yesus, membebaskan mereka, haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya Yesus, haleluya. Inilah kerinduan hati kami ya Tuhan, selalu bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, haleluya. Dan Bapa seterusnya ya Tuhan, Hamba menyerahkan hamba-Mu ya Tuhan yang membawakan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, apa yang keluar dari bibir mulutnya ya Tuhan Yesus, semuanya daripada-Mu ya Bapa di surga, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, agar firman-Mu Tuhan menjadi satu kekuatan dan juga pendorong hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana mereka berada pada saat ini ya Tuhan, yang sedang menonton melalui online ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Allah Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi semua jemaat Tuhan. Apa kabar semua? Selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh hambanya, saya ingin membawakan kepada saudara beberapa pengumuman. Yang diantaranya pertama, ibadah online kita masih berjalan seperti biasa setiap hari Ahad jam 10 pagi. Link kebaktian akan diberikan melalui gembala sidang masing-masing. Dan saya sangat mendorong kepada semua jemaat Tuhan supaya mengikuti ibadah ini meskipun secara online dan di mana saja saudara berada. Tentunya persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Amin saudaraku. Dan pengumuman yang kedua, ibadah online sekolah minggu, linknya akan diberikan juga melalui gembala sidang masing-masing sebelum jam 10 pada hari Ahad. Dan saya mengingatkan kepada semua ibu bapak supaya mendorong atau menggalakkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online ini agar mereka juga tidak ketinggalan secara rohani. Dan pengumuman yang ketiga berkenaan dengan pemberian kita kepada gereja. Memandangkan kita belum dapat mengadakan kebaktian di gereja secara bersemuka, maka pemberian saudara masih boleh diberikan dengan menyalurkan pemberian saudara melalui bank account gereja yang tertera di screen saudara saat ini. Dan jangan lupa slip atau receipt bank hendaklah diberikan kepada gembala sidang masing-masing sebagai rujukan pentadbiran gereja. Dan bagi kamu yang tidak ada kemudahan perbankan, kamu juga boleh memberikan atau menyerahkan pemberian kamu melalui gembala sidang masing-masing. Nampaknya itu saja pengumuman kita pada minggu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar dan menerima firman Tuhan dengan segenap hati kita yang akan disampaikan oleh hambanya. Dipersilakan Pastor. Shalom dan selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan telah memberi kesempatan pada kita pada pagi ini untuk beribadah bersama. Walaupun bukan secara fisikal, cuma secara maya, online. Tetapi seperti yang Pastor Vincent katakan tadi, Tuhan pasti memberkati, Allah pasti memberkati. Haleluya. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang berkuasa, yang mengasihi, dan Dia ada di mana-mana. Pagi ini kita akan sama-sama
mendengar dan belajar tentang Daniel, Nabi Daniel. Nah, dalam kitab Daniel pasal 1 bermula ayat pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebahagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinia, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspinas, kepada kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan. Pelabur maksudnya makan. Setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Misak, dan Azaria dinamainya Abednego. Tuhan memberkati pembacaan firman-Nya pada pagi ini. Nah, ini adalah latar belakang sejarah permulaan kitab Daniel. Kehidupan Daniel itu pada mulanya sangat baik karena dia tinggal di Yerusalem, di kota Yerusalem, pusat pemujian, penyembahan, dan juga pusat kerohanian bangsa Israel. Oleh karena dosa Raja Yoyakim, akhirnya Allah sendiri yang menyerahkan kota ini untuk ditakluki oleh bangsa lain, yaitu bangsa Babel, yang diketuai oleh Raja Nebukadnezar. Dan apabila Raja Nebukadnezar berjaya menawan kota Yerusalem dan merampas bukan sahaja kekayaan penduduk di situ, tetapi juga perkakas-perkakas, barangan-barangan yang di dalam bait Allah itu juga Allah biarkan bangsa Babel itu mengambilnya. Bukan itu saja, tetapi ramai tawanan perang dibawa ke Babel. Dan termasuklah Daniel. Mereka masih muda, tetapi mereka juga terpilih untuk dibawa menjadi bangsa buangan di negara lain, dan Alkitab menyatakan selama 70 tahun bangsa Israel menjadi bangsa buangan di negara Babel. Dan disitulah bermulanya kisah Daniel. Dan Daniel tidak pernah balik, dan dia meninggal di situ. Tetapi Allah telah mengangkatnya di situ, memberkatinya di situ, sehingga dia menjadi perdana menteri dan menjadi penasihat di raja kepada 4 generasi, 4 raja, bermula dengan Nebukadnezar. Jadi pada pagi ini, mari kita melihat 2 hal. Ada 2 hal yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin kongsikan kepada kita pada pagi ini.
Yang pertama adalah punca masalah, punca kenapa kita menderita, kenapa kita ada penderitaan, kenapa kita ada kesusahan, kesulitan dalam hidup. Dan yang kedua adalah bagaimana kita boleh mendapat kemenangan daripada kesusahan ini, ataupun bagaimana kita boleh mengatasi semua cabaran ataupun kesusahan, kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari. Jadi tajuknya pada pagi ini adalah kemenangan pasti bagi mereka yang menghormati Allah. Kemenangan pasti bagi mereka yang menghormati Allah. Sama seperti Daniel, ya, di mana mereka melalui banyak sebenarnya cabaran dalam hidup, tetapi karena penyertaan Allah dan karena kemurahan Allah, karena kebaikan Allah, mereka mendapat kemenangan demi kemenangan. Dan inilah yang harus kita pelajari, ya, daripada firman Tuhan, supaya dalam keadaan kita sekarang pandemik ini, bukan saja kita menghadapi ancaman kesehatan, tetapi juga kita sedang mengalami masalah ekonomi. Marilah kita belajar daripada firman Tuhan, bagaimana kita menang atas semua ini. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, poin pertama pada pagi ini adalah kita melihat bagaimana kesusahan, kesulitan, cabaran yang dialami oleh Daniel. Dari mana puncanya? Bagaimana ia bermula? Karena Allah membiarkan, menyerahkan Raja Yoyakim kepada Raja Babel, yaitu Nebukadnezar. Kalau kita perhatikan di ayat 1 dan 2, ya, sangat jelas di situ, di mana ayat kedua di situ menyatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim. Tuhan menyerahkan Yoyakim. Apa yang kita pelajari di sini adalah kerajaan, negara, juga kehidupan kita, semuanya adalah di bawah kawalan, di bawah kuasa Tuhan Allah. Amin. Ini sesuatu yang harus kita ingat setiap hari. Bukan kita yang berkuasa, tetapi Allah lah yang berkuasa ke atas negara, ke atas bangsa, ke atas sesuatu kawasan. Persoalannya adalah kenapa Tuhan menyerahkan Raja Yoyakim kepada bangsa lain. Kenapa Tuhan tidak melindungi baitnya dan membiarkan bangsa lain menguasai, menawan, menakluk kota Yerusalem, dan membiarkan barangan yang ada di dalam bait Allah itu dirampas dan dibawa keluar. Semuanya ini karena Yoyakim, Raja Yehuda ketika itu. Siapakah Yoyakim? Yoyakim adalah putra kedua mewarisi takhta kerajaan Yehuda. Tetapi bila bapaknya meninggal, yaitu Josia, anak pertama lelaki, ya, yang menjadi raja. Tetapi abangnya hanya menjadi raja selama 3 bulan karena pemerintah dari Mesir, yaitu ya Pharaoh Neko, ya, datang menyerang Yehuda ketika itu, mengambil, menjadikan abangnya menjadi tawanan dan mengangkat Yoyakim menjadi raja. Jadi sebenarnya Yoyakim ini adalah sepertinya raja boneka. Sebagai balasannya, Yoyakim harus membayar upeti kepada Mesir, karena dia di bawah pemerintahan, di bawah takluknya. Apa yang membuatkan Allah begitu
tidak senang dengan Raja Yoyakim adalah kehidupannya. Catatan menyatakan bahwa Yoyakim adalah seorang yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Selama 11 tahun dia memerintah, dia sebagai Raja Yehuda. Dan apa yang dibuatnya adalah pertama, dia memeras penduduknya untuk membayar cukai lebih tinggi karena dia harus membayar upeti kepada Mesir. Selain daripada itu, dia adalah seorang yang boleh kita katakan sebagai gila seks. Membuat hubungan seks dengan ibunya sendiri, dengan ibu tirinya, ibu mertuanya, dengan bukan saja dengan istrinya, tetapi juga kepada adik perempuan istrinya, kakak perempuan istrinya, ya, dan menghukum orang yang tidak dia suka. Kemudian dia sendiri akan merogol istri, anak-anak perempuan mereka, dan juga merampas harta benda mereka. Jadi, apakah hubungan ini dengan Daniel? Oleh karena hukuman Allah atas Raja Yoyakim, bukan saja dia sendiri yang menerima musibah, menerima balasan atas dosanya, tetapi penduduk juga rakyatnya sendiri menderita. Alkitab menyatakan melalui nubuat Nabi Yeremia dan juga Nabi Yuria ketika itu bahwa satu hari nanti Yoyakim akan menerima balasan dan dia akan mati seperti binatang. Dan benar, dia mati dan tidak dikebumikan seperti raja-raja sebelum ini. Dia mati dibuang begitu saja, Raja Nebukadnezar sendiri. Jadi beberapa pelajaran yang kita harus ingat di sini. Yang pertama, lagi tinggi kedudukan, lagi besar tanggung jawab. Hukuman Allah kepada Yoyakim bukan saja membawa musibah kepada dirinya sendiri, tetapi juga orang-orang yang dibawa pemerintahannya. Raja Yoyakim jadi tawanan dan mati seperti binatang tanpa upacara pengkebumian di raja. Dan ramai penduduk Israel jadi tawanan perang di negara Babel, termasuklah Daniel, Hananya, Mishael, dan Azaria. Dan yang kedua, Alkitab menasihati kita supaya senantiasa berdoa kepada pemimpin-pemimpin tinggi negara ataupun daerah supaya kita yang di bawahnya tetap aman, hidup aman, damai, dan berhasil. Nah, kita boleh lihat itu di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 dan 3, ayat 1 dan 2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa, syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Amin. Jadi menjadi tanggung jawab kita supaya senantiasa mendoakan negara, pemimpin-pemimpin negara. Seterusnya kita juga pelajari dari sini adalah jika mau memilih pemimpin, pilihlah yang menghormati Allah. Pilihlah mereka yang taat setia kepada perintah-perintah Allah. Pilihlah mereka yang takut akan Allah. Pilihlah pemimpin yang menghormati perintah Allah, menghormati Allah. Yang menjadi bapa rohani yang baik. Walaupun mereka bukanlah individu yang sempurna, tetapi orang yang mengasihi Allah akan dilayani oleh Allah seperti anak-anaknya sendiri. Dikasihi. Dan kalau mereka melakukan kesilapan dan mengakuinya, pasti Allah sebagai Bapa yang baik akan menghukum mereka, mendisiplinkan dia,
supaya dia tidak mengulangi kesilapannya dan supaya dia menjadi lebih baik. Dan begitu juga kepada kita yang belum kawin, yang masih sedang tercari-cari pasangan hidup. Carilah pasangan hidup yang rohani. Carilah pasangan hidup yang mengasihi Tuhan. Carilah pasangan rohani yang bukan saja di mulut saja, tetapi perbuatan mereka, kehidupan mereka sudah terbukti. Mereka ini mengasihi Tuhan. Mereka ini menurut firman Tuhan. Mereka ini melayani Tuhan. Mereka ini ya mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Haleluya. Amin. Jadi jadikan kerohanian itu sebagai pilihan ataupun sebagai quality, sebagai ciri utama apabila kita memilih pemimpin, apabila kita memilih teman hidup kita. Haleluya. Amin. Ya, sebab yang lain itu akan berubah menjadi berkat. Kekurangan yang lain itu pastinya Tuhan akan ubah juga pada satu hari nanti. Ya, dan sejarah dunia juga mengajar kita. Adolf Hitler, pemimpin Jerman yang menyebabkan Perang Dunia Pertama, yang menyebabkan 29 juta penduduknya mati, ya, dalam peperangan itu, dan dia membunuh ya lebih kurang 6 juta bangsa Yahudi karena kebenciannya kepada mereka. Jadi perhatikan dosa pemimpin itu, apabila Tuhan menghukumnya, bukan saja dia yang dihukum menerima akibatnya, tetapi rakyat ataupun orang-orang yang di bawah kuasanya juga turut menderita. Jadi bagi kita yang sudah diangkat sebagai pemimpin, mari kita perhatikan kehidupan kita, ya. Kita sebagai ibu bapak juga dianggap sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin di gereja, kita sebagai pastor gembala di gereja adalah pemimpin-pemimpin, dan apa yang berlaku dalam hidup kita punya impact yang besar kepada orang-orang yang di bawah jagaan kita. Haleluya. Amin. Nah, poin kedua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, adalah pertolongan Allah pasti bagi mereka yang taat setia kepada perintah-perintah Allah. Tadi kita baru jelas bahwa masalah ataupun kesusahan yang dihadapi oleh Daniel dan kawan-kawannya bukan karena mereka, tetapi oleh karena Raja Yoyakim. Ya, mereka menerima akibat daripada dosa. Ya. Nah, bila mereka berada di Babel, perkara pertama yang berlaku kepada mereka adalah nama mereka diubah daripada nama Ibrani menjadi nama Babel. Dan yang kedua adalah mereka harus ikut cara hidup ataupun budaya kaum bangsawan ketika itu, ya. Tapi itu sesuatu yang bertentangan dengan pegangan mereka ikuti selama ini, ya. Di mana mereka harus mengikut apa yang dipanggil sebagai kosher ataupun hukum tentang apa yang boleh dimakan. Nah, ketika Daniel dan kawan-kawannya menghadapi masalah ini, yaitu mereka tidak dapat makan ataupun minum apa yang dihidangkan kepada mereka, dan oleh itu mereka meminta supaya mereka hanya diberikan makanan yang sederhana, hanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran dan juga air biasa.
Pada mulanya pegawai itu kelihatannya tidak berapa setuju, tetapi Alkitab mengatakan ya di dalam ayat ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Perhatikan, Daniel berketetapan, dia membuat keputusan supaya dia tidak mengikuti cara makan. Dan oleh itu ayat ke-9 mengatakan, maka Allah mengeruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Maksudnya apabila Daniel menjelaskan kepada pegawai istana supaya mereka tidak ikut makan seperti yang lain, oleh karena Allah menganugerahkan, mengurniakan kepada Daniel kasih dan sayang, maka permintaan mereka walaupun pada mulanya pegawai itu keberatan, tetapi akhirnya dia akur dan membuat ujian selama 10 hari, dan selepas 10 hari ternyata mereka lebih sehat, lebih cergas ya daripada yang lain-lain. Persoalannya adalah kenapa Daniel dan kawan-kawannya tidak mau ya. Bukan karena tidak boleh minum anggur dan bukan karena tidak boleh kongsi mintapan raja. Ya, ramai yang beranggapan makanan dan minuman itu terlebih dahulu dipersembahkan kepada dewa dan dewi. Kemungkinan besar juga ya, sebab mereka dari kecil lagi sudah diajar untuk yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan. Ini adalah termasuk di dalam hukum-hukum kosher bagi bangsa Israel. Nah, dalam konteks hari ini, makanan atau minuman bukan sesuatu yang menentukan keselamatan kekal kita, tetapi boleh mempengaruhi kesaksian kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Sekali lagi, makan dan minuman bukan sesuatu yang boleh menentukan keselamatan kekal kita, tetapi dia boleh mempengaruhi kesaksian kita sebagai pengikut, sebagai murid Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus sendiri menyatakan bukan apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari dalam hati kita itulah yang menajiskan. Di dalam Alkitab tertulis di dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Tidak kira siapa, kita semua adalah orang berdosa. Dan tertulis juga di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, segala sesuatu disucikan dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Begitu juga perbuatan baik kita tidak dapat menyucikan dosa, walaupun banyak kebaikan yang kita lakukan. Ya, itu tidak cukup. Karena Alkitab mengatakan di dalam Yesaya pasal 64 ayat 5, ya, engkau ini murka sebab kami berdosa. Ya, Tuhan Allah murka, marah kepada bangsa Israel karena mereka berdosa. Ayat ke-6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi kebaikan kita itu yang kita lakukan memang itu baik, tetapi dari segi pandangan Tuhan itu tidak menyucikan, itu tidak mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya, amin. Jadi kita tidak dapat menyelamatkan diri daripada dosa. Alkitab mengatakan di dalam perjanjian baru, makan minum itu tidak akan menyelamatkan kita dan tidak juga membuatkan kita kehilangan keselamatan kita. Ya, jadi bagaimana kita mendapat keselamatan kekal? Puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah pengantara kita, menjadi jambatan kita kepada Allah. Ya, Allah yang kudus,
Allah yang suci, Allah yang adil, ya. Dia tinggal di surga dan dia tidak boleh mempunyai hubungan dengan orang-orang yang berdosa seperti kita. Jadi kita harus menjadi kudus, menjadi suci. Segala dosa kita diampuni terlebih dahulu, barulah kita boleh tinggal bersama dengan Allah. Dan hanya Yesus Kristuslah yang boleh menjadi jambatan, yang menjadi pengantara, ya, yang boleh memulihkan hubungan kita. Sebelum ini kita terasing, tetapi oleh karya Yesus Kristus di kayu salib, hubungan kita dipulihkan, ya, seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 6. Allah itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, yaitu berdoa kepada pemimpin tadi. Dan Allah juru selamat kita. Perhatikan, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri daripada dosa. Hanya Allah yang boleh menyelamatkan kita. Ayat keempat, yang mengkehendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Amin. Jadi jelas di sini yang dapat menyelamatkan kita daripada dosa adalah Allah sendiri, dan itu dilakukan melalui Yesus Kristus yang menjadi pengantara antara Allah yang suci, Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Melalui darah Yesus yang tercurah di kayu salib, dia menjadi korban, dia yang menebus dosa kita. Dan itulah keselamatan. Apabila kita percaya akan Yesus Kristus, apa yang dia lakukan, dia dihukum, kemudian dia disalibkan, dikuburkan, pada hari ketiga dia bangkit, ya. Itulah Injil yang kita pegang. Inilah berita baik yang kita percaya, bahwa keselamatan kita bukan oleh perbuatan kita sendiri, tetapi oleh iman kita akan apa yang Yesus Kristus telah lakukan di kayu salib. Jadi Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan, dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kecuali melalui aku. Dan Yohanes pasal 3 ayat 16, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita memperoleh keselamatan kekal, kita memperoleh kehidupan kekal bukan ditentukan oleh makan minum, tetapi oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Inilah konteks masa sekarang. Tapi pada masa itu, pada masa Daniel, makan dan minum itu sangat penting bagi mereka, karena itulah perintah di perjanjian lama, di mana bangsa Israel harus menjadi contoh kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka harus hidup lain daripada bangsa lain. Jadi mari kita lihat kembali kepada kehidupan Daniel masa itu. Kesulitan, kesusahan yang Daniel hadapi ketika itu sebenarnya rancangan jahat, rancangan licik, rancangan yang cara halus oleh Nebukadnezar untuk menukar identiti mereka daripada bangsa Israel penyembah Yahweh, penyembah Elohim, kepada penyembah berhala di Babel. Itu sebenarnya yang menjadi masalah besar bagi Daniel dan kawan-kawannya. Makanan itu adalah sebahagian daripada strategi mereka untuk mengubah identiti mereka, supaya mereka lupa siapa diri mereka, di mana secara pelan-pelan mereka akhirnya lupa akan Yahweh, akan Elohim, dan mereka akan menjadi hamba kepada berhala-berhala yang ada di Babel. Nah, perhatikan ayat ke-7 di situ, nama-nama mereka ditukar
daripada Daniel. Daniel bermaksud Allah adalah hakimku. God is my judge. Tetapi dia ditukar kepada Belshazzar. Maksudnya dia menjadi penyembah Baal. Hananya maksudnya adalah Yahweh yang penuh anugerah, yang penuh kasih karunia. Ditukar kepada Sadrak. Sadrak adalah pemerintahan aku. Aku itu adalah dewa bulan. Ya. Dan misal maksudnya seperti siapa yang seperti Elohim. Ya, siapa yang seperti Elohim. Ditukar kepada Misak. Siapakah seperti aku? Aku itu adalah dewa bulan. Ya, dan Azaria yang bermaksud Yahweh penolongku ditukar menjadi Abednego yang bermaksud hamba kepada dewa Nebo. Jadi perhatikan, setiap nama mereka itu punya maksud tertentu yang dikaitkan dengan Elohim atau Yahweh, yaitu Allah Israel. Tapi bila mereka sampai ke Babel, nama mereka ditukar yang ada kaitan dengan dewa ataupun berhala-berhala di Babel. Nah, jadi pengajaran utama di sini adalah ayat 8 menjadi kunci kemenangan kita. Di mana ayat 8 mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dia berpegang teguh kepada pengajaran, kepada kepercayaan yang diterima itu penting. Sebab itu adalah refleksi iman, itu adalah gambaran kepada Allah dan perintah-perintahnya. Jadi mari kita, bila kita berada dalam situasi di mana kita harus memilih, membuat pilihan, buatlah ketetapan seperti Daniel, di mana dia lebih rela berkorban, rela mati dihukum daripada melanggar perintah Allah. Begitu juga dengan kita sekarang ini. Mari kita belajar untuk menghormati. Alkitab mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segala-galanya. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Jangan kita hanya melalui mulut, tapi marilah kita refleksi ataupun gambarkan itu melalui perbuatan kehidupan kita sehari-hari. Allah senang dengan orang-orang yang percaya kepadanya, yang tunduk kepadanya, yang memuji dan menyembah Dia, dan yang taat setia kepada semua perintah-perintahnya. Amin. Allah begitu senang. Begitu juga dengan Daniel. Allah senang dengan pilihannya, di mana akhirnya dia Allah yang menolong dia, memberikan dia, mengurniakan dia anugerah dan apa yang dipanggil sebagai favor, yaitu kemurahan, kebaikan daripada orang lain kepadanya. Di mana apabila Daniel meminta supaya makanan mereka ditukar, pegawai itu sanggup menunaikan permintaan mereka. Inilah yang dipanggil sebagai anugerah Allah, kebaikan Allah di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi penurutan perintah itu adalah refleksi kasih kita kepada Allah. Mengasihi bukan dengan mulut saja, tetapi dengan tindakan, dengan perbuatan. Haleluya. Amin. Dan Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3 mengatakan, mereka yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, selalu berbuah pada musimnya, tidak layu, dan senantiasa sukses. Apa yang mereka lakukan berhasil. Jadi ini adalah janji Tuhan, janji Allah, ya, kepada sesiapa saja yang
mengikut taat setia kepada perintah-perintahnya. Di Mazmur 23 ayat kelima menyatakan Allah akan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Seperti yang terjadi kepada Daniel dan kawan-kawannya. Mereka tidak kelaparan, malah menjadi lebih sehat, bijaksana, walaupun makan minum mereka yang biasa-biasa, yang sederhana, tidak perlu mahal-mahal, karena penyertaan, karena berkat Tuhan. Jadi poin besar di sini adalah pertolongan Allah pasti bagi mereka yang taat setia kepadanya, yang menurut perintah-perintahnya. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar daripada kehidupan Daniel, utamakan Allah lebih daripada dirinya sendiri. Dan Allah senang dengan pilihan mereka, dan Allah menolong mereka, melepaskan mereka, memberkati mereka, dan mengangkat mereka. Inilah prinsip kebenaran, inilah kebenaran firman Tuhan. Dan inilah juga yang harus kita pegang untuk masa-masa yang mencabar ini, di mana mari kita letakkan Tuhan lebih daripada kemauan kita sendiri. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung khotbah pada pagi ini. Kita bersyukur karena kita dapat mempelajari sesuatu daripada kebenaran firman-Nya, yaitu yang pertama adalah mari kita sadar lebih tinggi kedudukan kita, lebih besar kesan daripada apa yang kita lakukan, ya, semada positif ataupun negatif, impact-nya sangat besar, ya, bukan saja kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain yang di bawah pengaruh kita, di bawah kuasa kita, di bawah kawalan kita. Orang akan memperhatikan apa yang kita lakukan setiap hari. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kita adalah surat-surat terbuka, ya, bagi Yesus Kristus. Jadi mari perhatikan hidup kita. Mari kita senantiasa memuliakan Tuhan dengan membuat ketetapan, dengan membuat keputusan untuk menghormati Dia, untuk memuliakan Dia, ya, di mana kita sanggup meletakkan Allah terlebih dahulu daripada kita. Dan pastinya Allah akan senang bila Allah senang dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita putuskan, apa yang kita perbuat. Pastinya Dia akan menyertai kita, akan memberkati kita, melindungi kita, dan memelihara kita selalu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati setiap kami yang telah mendengar firman-Mu pada pagi ini. Tuhan, saya berdoa agar Engkau menyertai mereka, agar Engkau melindungi mereka, agar Engkau memperhatikan mereka, agar Engkau Tuhan senantiasa memimpin mereka oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Kiranya Tuhan Engkau menyertai mereka, anugerah-Mu menyertai mereka, belas kasihan-Mu Tuhan ada pada mereka. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya berdoa dan mengistiharkan berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi kepada semua anak-Mu pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Amin.
dari